Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini seperti yang sudah kita sampaikan di grup organisasi, ini tadi kita nyelawat ke salah satu anggota kita yang barusan meninggal tanggal 15 Agustus kemarin, yaitu Suwargi Mas Sugeng Wahyudi. Mas Sugeng Wahyudi ini salah satu anggota kita dan salah satu tim inti kita ketika kita membentuk tim ritual kebangkitan Nusantara, keliling Nusantara. Mas Sugeng ini biasanya tugasnya double. Beliaunya yang nyopir, beliaunya yang ngidung, ya. Kita menebarkan kidung Sabdo Palonaki Janji, itu keliling Nusantara. Sehingga kami atas nama organisasi Yayasan Raket Prasojo turut mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya anggota kita Suwargi Mas Sugeng Wahyudi. Mudah-mudahan anugerah Tuhan, anugerah alam semesta selalu tercurah untuk yang meninggal dan yang ditinggalkan. Nah, setelah kita tadi ke rumah duka dan juga ke pasareannya Mas Sugeng Wahyudi, kita mampir ke rumahnya Bapak Insinyur Budi Sulaksono, juga salah satu anggota kita yang ada di Kota Kediri. Rahayu Pak Budi Sulaksono. Rahayu. Nah, terima Sugeng kasih. siang. Sugeng siang. Terima kasih Pak Budi. Para pemirsa, sedikit kita perkenalkan. Pak Budi Sulaksono ini salah satu insinyur yang handal. Beliau pernah tenaganya, keahliannya terpakai di negeri Paman Sam di Amerika Serikat. Pengalamannya luar biasa, banyak. Nah, selain itu, Pak Budi Sulaksono ini merupakan cucu dari Mbah Samiun Nitiharjo. Samingun Nitiharjo. Perintis kemerdekaan. Beliau adalah pejuang perintis kemerdekaan. Bahkan Mbah Samingun Nitiharjo ini pernah dihukum oleh pemerintah Hindia Belanda, dibuang ke Digul, ke 3,5 tahun. ke Irian Jaya, ke Papua sekarang. 3,5 tahun di Digul. Nah, Pak Budi Sulaksono ini juga merupakan putra dari Pak Kamidin Harjo Suwono. Pak Kamidin Harjo Suwono ini merupakan salah satu pelaku pejuang ketika peristiwa tragedi 10 November di Surabaya dengan membawa korban, salah satunya adalah Jenderal Malabi dari tentara sekutu. Sehingga darah pejuang itu betul-betul mengalir kental di tubuhnya Pak Budi Sulaksono. Nah, dalam obrolan kita di grup ya, maupun obrolan kita di offline ketika ketemu, kita ini sama-sama prihatin. Prihatin terhadap bangsa ini yang semakin hari semakin terdegradasi dari sisi budaya keseharian maupun dalam sisi tradisi ketika kita memperingati malam kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga kita akan buka obrolan santai yang temanya ini adalah sebuah renungan. Renungan kami berdua juga mengajak renungan kepada seluruh pemirsa apa yang sudah terjadi ketika setiap malam kemerdekaan 17 Agustus. Karena ketika kita lihat ya, beberapa tahun dekade terakhir ini, bangsa ini, ya, masyarakat ini, ketika memperingati malam kemerdekaan 17 Agustus, ini cukup memprihatinkan. Karena masyarakat kita memperingati dengan sesuatu yang kental warna agama, yaitu dengan tahlil, dengan yasinan, ya tahlilan, yasinan, sholawatan, dan
apapun warna agama, terutama agama Islam. Berdoanya pun juga dengan doa agama Islam. Di sini kami bukan membenci agama Islam, tidak. Tetapi kita bisa mencoba mendudukkan, pilah-pilah, empan papan kalau dalam bahasa Jawanya. Bagaimana empan papan sebuah kegiatan kenegaraan dan kegiatan keagamaan. Kita di kampung-kampung, termasuk saya, keluarga kami, ini setiap malam Jumat itu sudah biasa tahlilan. Jawa Timur ya, terutama di Kota Malang itu udah biasa setiap malam Jumat itu tahlilan. Yasinan, ya, tahlilan, yasinan, ya. Ada yang selawatan. Nah, kita prihatin kenapa? Ya, kalau malam Jumat itu kan memang murni ini acara keagamaan. Ya, kita ngikut aja, senang hati kita. Ikut kegiatan tahlilan, yasinan, selawatan, kita senang hati. Tapi ketika malam kemerdekaan 17 Agustus, yang 1 tahun cuman sekali, kita prihatin. Kok kegiatannya sama, diisi dengan tahlilan, yasinan, sholawatan. Dan berdoanya pun dengan doa yang sangat kental nuansa agama Islam. Padahal kita semua tahu, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara agama. Jelas-jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstituante dasar, sebagai konstitusi dasar negara kita dan dasar negara kita Pancasila jelas-jelas menyatakan negara kita bukan negara agama. Negara kita berdasarkan Pancasila. Dari 5 sila itu pun tidak ada satupun sila yang mengatakan negara kita negara beragama. Seharusnya malam kemerdekaan 17 Agustus itu diadakan kegiatan yang bersifat nasionalis, bukan bersifat berwarna agama. Nah, ini saya ingin mendapatkan tanggapan ya Pak Budi Sulaksono selaku putra dan cucu pejuang. Karena kebetulan bapaknya ya pejuang, mbahnya juga pejuang perintis kemerdekaan. Ini apa yang Pak Budi rasakan ya Pak Budi? Silakan Pak Budi. Oh, nggih. Matur nuwun atas waktu yang diberikan, Pak. Ya, saya sampaikan, aturkan salam untuk perjuangan pada kita semua. Merdeka. 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 Ya. Rahayu. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Baik Pak Sutrimo, memang kami kemarin juga pada waktu acara malam kemerdekaan 17 Agustus itu kami agak prihatin, merasa prihatin, kecewa gitu. Kecewa, itu bukannya saya membenci pada salah satu agama, bagaimana itu tidak. Saya sendiri juga orang, alhamdulillah saya orang beragama, saya ini juga orang Muslim, saya berusaha menjadi seorang Muslim yang baik, juga menjadi warga negara yang baik. Pak. Jadi seperti kemarin itu acara peringatan malam 17 Agustus kemerdekaan kita itu kok banyak yang dilakukan dengan nuansa keagamaan. Sedangkan ini menurut saya kan acara kebangsaan atau kenegaraan. Kenegaraan, betul. Maka dari itu ini dari unek-unek saya, ini tadi ngobrol dengan Pak Sutrimo, ya kok menurut saya harus dibedakan. Jadi acara keagamaan dengan acara kenegaraan gitu ya. Iya, keagamaan dengan kenegaraan. Ya ini kan menurut saya berbeda. Ya kita ya kalau memang itu beda ya kita bedakan. Kalau itu sama ya kita samakan. Itu saja, nggak usah yang sama kita bedakan, yang beda kita samakan itu nggak usah. Betul, kita berpikir yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Dibedakan ya. Dibedakan, begitu saja Pak. Jadi seperti kemarin itu barangkali
juga kita adakan upacara, kemudian kita adakan peringatan-peringatan yang nuansa itu perjuangan atau semangat perjuangan, mungkin dengan warna, dengan lagu-lagu perjuangan, lagu kebangsaan itu barangkali akan lebih bagus lagi. Ya, itu karena ini kan acara kenegaraan. Beda lagi kalau acara keagamaan, misalnya pada 1 Muharram, kami sendiri juga melakukan, Pak. Itu kami lakukan dengan acara keagamaan. Gitu. Seperti begini, misalnya ada biasanya tirakatan untuk sampai dengan jam 12 malam, kemudian ada renungan. Barangkali waktu untuk melean atau tirakatan ini kita gunakan ya semacam obrolan sarasian mengenai perjuangan, Pak. Betul. Ya, biar nanti anak-anak kita, generasi kita itu biar mengerti bagaimana suka dukanya dulu itu seperti mbah saya, Mbah Saminguniti Harjo harus sampai dibuang ke Digul, Irian Jaya, kemerdekaan itu selama 3,5 tahun. Itu putranya 5, Pak. Iya, jadi ya prihatin sekali Mbah Putri itu akhirnya ya berjuanglah untuk hidup, untuk bertahan hidup ini. Nah, terus Bapak sendiri itu dulu pada waktu peristiwa 10 November juga ikut jadi salah satu pejuang, pelaku sejarah. Walaupun toh Bapak itu ya sekedar apalah bantu-bantu ya, tapi Bapak waktu itu kalau cerita sama saya dia ikut memanggul senjata. Iya, pada waktu itu ikut sampai dengan Bapak itu terakhir kan pensiunan TNI Angkatan Darat. Itu banyak menanamkan mengenai kepedulian kita terhadap bangsa, bagaimana kita itu menjadi seorang yang punya jati diri, biar nanti bangsa ini punya jati diri. Tentu saja kita itu harus punya budaya, punya agama, punya peradaban, dan punya juga keahlian yang bisa kita itu bersaing. Seperti saya kemarin bisa, alhamdulillah, saya bisa berkarir di Amerika, seperti itu, Pak. Di sana juga saya alhamdulillah bisa bekerja mengikuti ritmenya bekerja di Amerika. Ya, tapi ini kan berkat dari ditempa dengan oleh Bapak dan Mbah tadi yang luar biasa menempa. Nah, para pemirsa tadi dari yang disampaikan Pak Budi Sulaksono ada 2 poin yang saya catat ya. Pertama, kebetulan bulan ini ini kan bulan Suro untuk penanggalan Jawa. Tapi juga bulan Muharram untuk penanggalan Hijriah. Nah, tadi Pak Budi menyampaikan bahasanya juga harus bisa membedakan sesuatu yang sama jangan dibedakan, sesuatu yang beda jangan disamakan. Sehingga ketika kita mau merayakan temanya apa? Kalau temanya Muharram ya bernuansa agama. Tapi kalau tema acaranya Suroan otomatis bertema budaya Jawa. Nah, yang kedua poin yang saya petik dari yang disampaikan Pak Budi Sulaksono tadi adalah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah pemberian cuma-cuma dari pemerintah Hindia Belanda. Tapi dengan bercucuran air mata, bercucuran keringat, bercucuran darah. Bagaimana tadi, ini baru salah satu personil ini. Sementara kemerdekaan bangsa ini berkat perjuangan segala komponen bangsa. Ini tadi baru secuil ibaratnya. Bagaimana mbahnya Pak Budi Sulaksono, eyangnya Pak Budi Sulaksono itu dihukum, dibuang ke Digul. Putranya 5. Mereka harus bersusah payah untuk mencari hidup. Di sana ada tetesan dan cucuran air mata, cucuran keringat, cucuran darah, bahkan juga kehilangan nyawa. Kemerdekaan ini didapatkan dengan kerja keras, dengan pengorbanan yang luar biasa, bukan pemberian cuma-cuma. Ini yang harusnya generasi muda ini memahami, meneladani. Bagaimana kita harus meneladani. Sehingga ketika malam 17 Agustus, malam kemerdekaan itu seharusnya ini ada seorang tokoh masyarakat yang memang mumpuni di setiap daerah masing-masing ini menceritakan bagaimana nilai-nilai kepatriotan, keheroikan, kepahlawanan, kejuangan dari para pejuang kita. Mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa ini.
kita ini sebagai generasi muda itu kan tinggal nemu. Saya lahir tahun 70-an, Pak Budi lahir tahun 50-an. Ini lahir itu tinggal nemu. Kita tidak ikut berjuang, tentunya perjuangan kita berbeda. Tapi saat ini kita betul-betul prihatin. Kenapa? Setiap malam kemerdekaan 17 Agustus, kita tidak lagi menggaungkan kepatriotan, kejuangan leluhur kita yang berdarah-darah untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Loh kok malah kita dengan nuansa agama. Bahkan kita memuja-muja, mendoakan tokoh bangsa lain dengan dalih itu tokoh agama. Padahal tokoh agama tadi tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan bangsa ini. Ini yang kita prihatin. Bahkan kalau kita lihat sejarah ini Pak Budi Sulaksono ya, ini para pemirsa bisa googling, ada banyak data yang bisa kita temukan. Pada tahun 1940 sampai 1950 dari data yang ada dari pemerintah Hindia Belanda, umat Islam itu tidak lebih dari cuma 20%. Islam bukan mayoritas. Memang umat Islam juga turut berjuang, tapi bukan mayoritas. Bukan kunci utama umat Islam itu memerdekakan bangsa ini. Bukan kunci utama. Tetapi yang kunci utama adalah semua komponen bangsa pada waktu itu. Ini harus kita buka sejarah. Kita harus mengakui fakta sejarah. Umat Islam menjadi mayoritas itu setelah peristiwa G30 SPKI tahun 65. Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintah Orde Baru ini memaksa rakyatnya untuk beragama dan dipaksa tidak ada pilihan lain, cuma 5 agama yang diakui oleh pemerintah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. 5-limanya ini semua bukan keyakinan leluhur kita, semua adalah impor. Bahkan pada waktu itu cuma 4 awalnya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Karena Buddha pada waktu itu baru diakui oleh pemerintah itu tahun 75. Kalau Hindu itu ada di dalam administrasi negara kita baru mulai tahun 59. Nah, karena pemerintah Orde Baru itu memaksakan rakyatnya seperti itu, dan itu sebenarnya jelas-jelas mengkhianati Pancasila. Karena di dalam Pancasila tidak disebutkan satupun sila yang bicara agama. Sehingga akhirnya para leluhur kita, para bangsa Indonesia yang berkeyakinan leluhur ini bingung mencari kira-kira agama apa yang cocok. Sebagai contoh umpamanya saudara kita orang Bali. Ini keyakinan lokalnya bukan Hindu Pak Budi, tapi agama Tirta atau agama Tirta. Nah, akhirnya mereka mencari yang cocok. Akhirnya mereka beragama Hindu. Sementara di Jawa pada waktu itu, karena pada waktu itu pemerintah kerajaan di Jawa ini kan bernuansa Islam. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Ini jelas-jelas kerajaan Islam, sehingga banyak orang Jawa mencari agamanya secara administrasi Islam. Tapi praktek di lapangan, saya masih ingat betul masa kecil saya, ya praktek di lapangan bukan Islam, tapi keyakinan-keyakinan leluhur yang dijalankan oleh masyarakat. Akhirnya menjadikan apa istilahnya tuh Islam KTP atau Islam abangan. Ini fakta sejarah. Karena pada waktu itu masyarakat kita kalau tidak mau beragama itu dicap merah Pak Budi, dicap PKI. Dan itu berarti apa? Mati. Entah itu mati nyawanya hilang, entah itu mati rezekinya, ekonominya. Karena waktu itu dibatasi. Saya masih ingat betul itu teman saya SMP. Karena mbahnya atau bapaknya dicap PKI. Ini mau sekolah negeri aja sulit. Cari pekerjaan sulit gitu. Nah, sehingga fakta ini juga yang harus kita buka. Bangsa ini merdeka merupakan kerja keras semua komponen bangsa.
Sehingga kita berharap ketika malam kemerdekaan 17 Agustus ini adalah acara kenegaraan. Bukan acara keagamaan. Seharusnya ya diisi dengan sesuatu yang bersifat kenegaraan. Bukan bersifat keagamaan. Toh kita sebagai muslim setiap malam Jumat sudah tahlilan, yasinan, sholawatan kok. Mosok 1 tahun sekali untuk acara kenegaraan pun kita isi dengan acara keagamaan. Saya malah salut sama non muslim Pak Budi Sulaksono. Kemarin itu ada temen Kristen Pak Budi. Itu istilahnya mengisi dengan kegiatan di gereja. Itu pada malam 18-nya. 18-nya. Nah, kalau malam 17-nya itu ya mereka tetap nasionalis ya, mereka diadakan ketika malam 18 ya. Ini mereka mengadakan kegiatan itu kan di gereja. Itu pun saya baca undangannya itu sampai saya itu kaget saya. Karena di dalam saya ditunjukkan undangannya itu apa? Dress code-nya apa? Dress code-nya itu harus memakai kebaya kalau untuk perempuan. Terus kalau untuk laki-lakinya itu harus pakai pakaian entah itu putih entah itu merah. Bajunya nuansa perjuangan. Nuansa perjuangan gitu. Nah, kalau perempuannya harus pakai kebaya. Kalau yang laki-laki dress code-nya ya, dress code-nya pakaiannya tinggal pilih merah atau putih. Nah, betul-betul nuansa nasionalis. Ini di gereja loh. Padahal kalau umpamanya mereka memperingati kemerdekaan karena di gereja terus pakai dengan acara kerohanian Kristen, sebenarnya sah-sah saja di gereja. Sehingga ketika saya membuat tulisan bangsa ini mengkhianati leluhurnya, renungan kemerdekaan 17 Agustus. Nah, saya tulis seperti itu, saya sebarkan ke beberapa grup WA yang saya tergabung di situ, selain di grup kita sendiri Pak Budi. Yang saya heran, saya share di grup Bhinneka, yang adminnya itu malah di kota Kediri. Saya di situ malah saya dibully, saya diserang. Intinya apa? Loh, sah-sah saja katanya memperingati 17 Agustus dengan berdoa dengan agama Islam. Saya nggak menjawab itu, karena saya pikir percuma saya adu argumentasi dengan orang yang, mohon maaf, pengalamannya kurang luas. Bukan kurang banyak, tapi kurang luas. Seharusnya ada pembedaan dan perbedaan, sehingga ketika malam 17 Agustus diadakan biasanya di jalanan ya Pak Putih, di perempatan, di lingkungan itu kan, ini kan merupakan tempat yang nasionalis, tempat yang netral. Ya, seharusnya tetap ini adalah acara kenegaraan, ya, diisi dengan sesuatu yang berbau kebangsaan dan kenegaraan. Nah, setelah itu 17 malamnya, kayak contoh tadi teman Kristen tadi. Nah, kalau yang Muslim mengadakan kegiatan tasakuran 17 Agustus ya, atau tasakuran hari kemerdekaan di masjid 17 malam. 17 malam. Malam 18. Nah, itu mau tahlilan, yasinan, sholawatan, silakan. Karena posisinya di tempat ibadah Islam, di masjid. Nah, tapi kalau waktu di jalanan tadi, di perempatan dengan nuansa nasionalis dan ini adalah acara kenegaraan, tentunya seharusnya juga acaranya kenegaraan. Malah kita harusnya malu sama minoritas, sama Kristen. Yang tadi saya ceritakan tadi Pak Budi, di undangannya itu ditulis dress code. Perempuan pakai kebaya. Yang laki-lakinya tinggal pilih pakai baju putih atau baju merah. Maksudnya apa? Ini memberi keleluasaan. Kalau di dress code merah aja kalau punya baju merah. Nah, akhirnya dress code-nya itu merah atau putih. Nah, loh, yang Kristen aja di gereja loh itu. Padahal kalau umpamanya di gereja tadi dia mengadakan malam kemerdekaan ya, tasakuran kemerdekaan dengan nuansa rohani Kristen pun sebenarnya juga nggak salah. Di gereja. Nah, seharusnya kita sebagai Muslim malah malu dengan hal semacam ini. Kita harus bisa empan-papan. Bukan gebyah-uyah podo asini gitu loh. Sehingga keprihatinan itulah coba kita memberikan edukasi, pencerahan lewat channel YouTube kita. Sekali lagi, kita tidak benci ke agama Islam, tidak. Tapi kita mencoba empan papan. Mudah-mudahan dengan pencerahan kita ini, tahun depan Pak Budi ya, sehingga itu ketika malam 17-an ya diisi dengan
acara kenegaraan. Biasanya di lapangan, di jalan atau di perempatan ya, sesuai dengan kampungnya masing-masing. Nah, kalau mau melaksanakan dengan ciri khas agamanya masing-masing itu malam 17 malam. 17 malamnya, jadi malam 18. Nah ini dari kondisi seperti itu. Ini bagaimana ini Pak Budi menyikapi ini? Ya, seperti tadi yang diaturkan dengan Romo Sutrimo Reksobudoyo itu mungkin saudara-saudara kita barangkali hanya pemahaman. Ya, seperti hanya kita memperingati 17 Agustus dengan berdoa, dengan acara-acara keagamaan. Mungkin ya tidak salah, Pak. Tapi menurut saya kok juga tidak benar, gitu. Karena tidak empan-papan. Tidak empan-papan, cuma itu saja. Jadi harus bisa memilih dan memilah itu saja. Jadi kalau misalnya ada acara keagamaan demi syukuran segala macam, mungkin tidak apa-apa. Itu pasca 17. Iya, jadi empan-papan. Pada saat itu kita adakan upacara kenegaraan dan itu biar kita menumbuhkan semangat perjuangan. Juga itu di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini gimana Pak ya, lagi semuanya tidak pasti dan juga di era globalisasi seperti ini, itu supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang menjadi, jangan hanya kita ini menjadi pasar saja, tetapi kita menjadi pemain-pemain yang handal. Tentu saja kita ini juga harus membekali dari generasi muda, anak-anak kita, cucu kita ini sesuatu yang bermanfaat, ya, baik itu nilai-nilai perjuangan, baik juga pendidikan, kesehatan, dan ini penting supaya kita nanti menjadi bangsa yang punya keunggulan dan punya peradaban, dan itu semua harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Gitu. Betul Pak Budi Sulaksono dan para pemirsa. Ketika kita ingin bangsa menjadi pemain, tentunya kita harus berjati diri. Kita tidak mungkin jadi pemain kalau kita menjadi duplikat bangsa lain. Nah, ketika bicara itu kita kan juga prihatin Pak. Karena saat ini kalau kita ditanya, benarkah kita orang Jawa? Benarkah kita orang Indonesia? Seringkali saya sebuah kasih gambaran, sebuah buah, ya. Benarkah ini duren? Ataukah ini bukan duren? Kalau kita mengatakan duren, tentunya kita harus tahu ciri-ciri duren. Ada durinya tajam, kulitnya keras, ada dagingnya ya memang rasa duren, ada pungginya isinya. Jangan sampai kita bicara duren, ternyata loh kok kulitnya halus. Nah ini kan bukan duren, tapi mangga barangkali. Atau markisa kan gitu. Nah ketika kita bicara, inilah orang Indonesia. Inilah orang Jawa. Ini seringkali kita lucu Pak Budi. Kita bicara, katanya ngaku-ngaku kita ini orang Jawa. Tapi namanya aja udah bukan nama Jawa. Namanya bukan nama Jawa. Entah itu nama-nama Arab, entah itu nama Eropa. Tapi namanya saja sudah bukan Jawa. Terus bagaimana kita mengaku Jawa? Sebagai contoh namanya siapa? Budi Sulaksono. Orang mana Jawa? Pantes namanya Budi Sulaksono. Namanya sudah tidak nama Jawa. Setelah itu performernya, pakaiannya sudah tidak menyeratkan sebagai orang Jawa. Bahkan lebih cenderung seperti orang Arab. Namanya sudah enggak nama Jawa. Pakaiannya sudah bukan pakaian Jawa. Setelah itu ketika kita ajak bicara dengan bahasa Jawa, enggak paham. Terus di mana letaknya kita mau mengaku orang Jawa itu bagaimana gitu loh. Tentunya sesuatu yang aneh ketika itu tadi kita nama sudah tidak nama Jawa. Pakaiannya sudah tidak pakaian Jawa, performanya, tampilannya bukan Jawa. Setelah itu ketika kita ajak bicara bahasa Jawa, nggak paham. Bagaimana kita mau mengaku sebagai orang Jawa? Bagaimana kita mau mengaku sebagai orang Indonesia? Bisa-bisa tadi kita bicara duren tapi yang muncul markisa. Ini kan. Bagaimana kita mau menjadi pemain dalam percaturan global kalau kita nggak punya jati diri, kita menjadi duplikat bangsa lain. Ini yang kita menjadi prihatin sekali gitu. Nanti kalau para pemirsa ini mau bertanya, ya, di kolom komentar silakan. Atau kita bertanya, sebaiknya kita mengisi malam
kemerdekaan 17 Agustus itu bagaimana? Nanti di akhir cerita akan kita sampaikan unek-unek kita, ide kita. Nah, ini kembali ke obrolan kita sama Pak Budi Sulaksono ini tentang tadi Pak Budi menyampaikan bagaimana kita harus menjadi pemain, bukan menjadi konsumen, menjadi apa namanya? Hanya kita pasar. harus hanya pasar. Untuk ekonomi. Yeah. Bahkan saat ini tidak hanya ekonomi saja kita menjadi pasar. Nggih. Budaya kita menjadi pasar, teknologi kita menjadi pasar. Ini kan aneh. Kita sudah ketinggalan jauh. Semuanya kita hanya menjadi objek, bukan subjek. Kita menjadi pasar. Nah, ini tentunya kita merasa prihatin ya Pak Budi, bagaimana dulu leluhur kita tuh berjuang mati-matian, bercucuran keringat, air mata, darah, nyawa. Kok anak cucunya tetap menjadi budak bangsa lain. Jadi duplikat. Jadi duplikat bangsa lain. Nah, ini tentu sesuatu yang memprihatinkan. Nah, ini apa Pak Budi, ada yang mau unek-unek disampaikan sebagai cucu dan putra pejuang. Baik, barangkali saya ada unek-unek saya, terutama untuk generasi muda. Ya, biar kita ini menjadi bangsa yang punya jati diri, punya integritas. Ini tentu kita harus mewarnai hidup kita itu dengan ilmu pengetahuan dan juga karakter. Itu kita bangun dari budaya, itu dari toleransi kita, dari sopan santun kita, kepedulian kita, tegur sapa kita kesehariannya. Seperti hanya pada saat ini Pak Sutrimo selaku budayawan ini rawuh di tempat saya. Saya senang sekali. Saya senang sekali bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Akhirnya kita membuat konten seperti ini. Ini tadi hanya obrolan, ini kita saling tukar pendapat, ternyata ada kesamaan. Kemudian kita adakan konten seperti ini. Pak Sutrimo ini anjang sana ke rumah saya supaya ada sambung rasa. Terus bagi yang sudah sedo pun juga begitu, juga disowani keluarganya. Tadi kita juga ke makamnya, ke pesariannya, di almarhum Mas Sugeng Wahyudi yang telah ikut sumbangsih dalam pengembangan budaya di Rakat Prasojo ini dapat tempat yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus pesan saya untuk kita semua, untuk terutama generasi muda, agar mewarnai hidupnya itu juga harus belajar mengenai ilmu pengetahuan dan juga keterampilan dan juga budaya. Seperti hanya tadi yang diaturkan Romo Sutrimo Reksobudoyo itu, kita ini malah menjadi pangsa pasar baik dari ekonomi maupun juga budaya. Ya, coba sekarang anak-anak sekarang itu arah budaya itu ke Korea, Pak. Kan ada Korea. Ada drakor, drama Korea, sampai dengan pakaian pun juga sudah ke Korea. Nah, ini saya prihatin sekali. Ya, sedangkan kita ini juga punya budaya yang adiluhung seperti gamelan, seperti itu kan luar biasa. Itu ornamennya dan segala macam. Itulah ini kalau kita ini bisa mendalami masalah-masalah seperti gini, juga pakaian kita ini dari tenun saja berapa macam, batik juga berapa macam. Ini kita pakai produk-produk dari leluhur kita, dari bangsa kita. Barangkali kita akan menjadi bangsa yang terhormat karena mempunyai produk sendiri, mempunyai warna sendiri, mempunyai budaya tersendiri. Inilah juga salah satu apa yang dipesankan dengan Bapak pendiri bangsa kita, Presiden Soekarno. Itu kita itu harus menjadi bangsa yang berbudaya dengan kepribadian Indonesia. Seperti itu. Pak yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Budi Sulaksono. Jadi ketika kita bicara budaya, kita memang prihatin. Kenapa bangsa kita ini terus terombang-ambing? Karena kita tidak punya jati diri. Kita kehilangan jati diri. Kita menjadi pangsa pasar budaya bangsa lain. Kita menjadi duplikat bangsa lain yang tidak berjati diri. Awalnya budaya Arab terus menghancurkan kita. Setelah itu kita kena menjadi pangsa pasar budaya Eropa. Akhir-akhir ini kita menjadi pangsa pasar budaya Korea. Terus mana Indonesia kita? Mana kejawaan kita?
ini kalau seperti ini terus, bangsa kita akan terus terpuruk dan terpuruk. Padahal ketika kita bicara metode dan konsep peradaban, leluhur kita sangat luar biasa. Karena konsep leluhur kita ini merupakan konsep yang high logis, penalaran tinggi. Sehingga bangsa kita memiliki konsep yaitu apa? Tinaming nalar, high logis. Kasunyatan itu realistis dan ilmiah akademis. Sementara budaya-budaya asing, entah itu dari Arab, dari Eropa, dari Korea, ini kalau kita lihat, kita cermati secara ilmu budaya, ini bersifat analogis, bersifat pengkultusan, bersifat dogmatis. Nah, ketika kita terkena dogmatis, itu melemahkan nalar. Kalau nalar kita lemah, otomatis kita tidak akan mampu membuat peradaban. Kenapa kok bangsa Eropa yang terkenal maju itu menanamkan kepada bangsa kita juga bersifat dogmatis juga? Kenapa? Karena mereka ingin membuat bangsa kita bodoh. Mereka belajar dari sejarah bangsa mereka sendiri. Eropa mengalami masa kegelapan ini 800 tahun, Pak Budi. 800 tahun Eropa itu masa kegelapan. Ketika bangsa kita sudah dengan majunya mengatakan dan berkonsep Bhinneka Tunggal Ika, toleransi tinggi mulai abad ke-7. Bagaimana berbeda keyakinan disimbolkan pendirian Borobudur dan Prambanan, tapi bangsa kita rukun. Sementara Eropa masih sibuk dengan perang salib. Arab, ya, Timur Tengah juga sibuk dengan perang-perang dan perang. Sibuk dengan konflik, dengan mengalirkan darah. Padahal sampai abad ke-14. Sampai abad ke-13-14 mereka masih masa kegelapan. Penuh dengan konflik, penuh dengan pertumpahan darah antar saudara. Sementara kita abad ke-7 sudah memiliki peradaban tinggi, dengan toleransi tinggi. Ini yang seringkali para generasi muda tidak mau belajar. Peradaban kita lebih maju daripada mereka. Nah, nampaknya setiap ada misionaris, pasti di belakangnya ada kapitalis. Nah, ini suatu saat kita bahas tersendiri nih. Setiap ada misionaris, pasti ada kapitalis. Ketika misionaris tadi menyebarkan misinya dengan dogmatis tadi, supaya bangsa yang menjadi pasar tadi menjadi lemah nalarnya, di sana kapitalis akan masuk untuk mengeruk kekayaan. Itulah kenapa bangsa kita terus diserbu berbagai dogma-dogma asing, supaya bangsa kita lemah penalarannya. Ini harus bangsa ini sadar. Peradaban kita jauh lebih tinggi sebenarnya. Ketika bangsa lain belum mengenal metalurgi, bangsa kita udah kenal metalurgi, Pak Budi. Nggih, gamelan. Gamelan ini adalah salah satu ilmu musik, ya. Nggih, musik. Gamelan, ya. Ini para pemirsa harus paham. Di seluruh dunia ini cuma ada 2 simfoni terlengkap. Di seluruh dunia. Nggih. Salah satunya dan tertua adalah gamelan. Simfoni terlengkap. Di dunia ini cuma ada 2 simfoni, 1 gamelan yang tertua, ya. Baru setelah itu Eropa mengenal simfoni orkestra. Eropa malah baru saja mengenal simfoni orkestra. Sementara budaya lain, mohon maaf, Cina, Arab tidak mengenal simfoni. Mereka ada seni musik, tapi tidak mengenal simfoni. Simfoni itu adalah perpaduan segala berbagai macam jenis alat musik, tapi mampu selaras simfoni. Coba, apa kita nggak bangga, Pak Budi? Di seluruh dunia cuma ada 2 simfoni terlengkap. Yang tertua adalah gamelan. Yang nomor 2, orkestra. Ketika bicara teori peradaban, ketika peradaban itu semakin tinggi, itu ini semakin spesifik dalam penyebutan objek dan membuat aturan main. Semakin rendah peradaban, dia akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek.
Ini harus kita sadarkan bangsa ini. Contoh aja kayak yang sering dikupas banyak orang ya. Bahasa Inggrisnya kan rice. Nah, bahasa Inggris cuma satu, rice. Tapi dalam bahasa Jawa mengenal 22 nama dari dari rice tadi. Dari rice itu tadi. Nah, ini tanda apa? Tanda bahwasannya peradaban kita tinggi. Karena teori peradaban tadi Pak Budi, semakin tinggi suatu peradaban, akan semakin tinggi dan spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Nah, kembali ke tema kemerdekaan tadi. Rasanya kita prihatin. Nah, ini akan saya bacakan tulisan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bangsa ini. Karena dalam satu sisi kita juga cukup bersyukur Pak Budi, karena sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, ini saya lihat setiap peringatan 17 Agustus ini beliau selalu memakai pakaian daerah. Tradisional. Nah, berganti-ganti. Berbeda dengan presiden sebelumnya. Selalu memakai jas safari dengan keanggunannya. Dia lupa akan sejarah bangsanya, dia lupa akan rakyatnya. Kita bersyukur. Tetapi hal ini kenapa tidak ditiru oleh rakyatnya gitu loh? Kok malam kemerdekaan malah diisi dengan nuansa agama? Sekali lagi kita tidak menyalahkan agama, tapi harus empan papan. Nah, saya bacakan, nanti Pak Budi bisa juga menanggapi tulisan saya Pak Budi ya. Tulisan saya bacakan begini ya. Bangsa ini mengkhianati leluhurnya, dalam kurung renungan malam kemerdekaan 17 Agustus. Dalam dekade beberapa tahun belakangan ini saya mencermati kegiatan peringatan malam kemerdekaan 17 Agustus di berbagai daerah. Kebanyakan masyarakat mengisi dengan kegiatan bernuansa agama Islam, seperti tahlilan, yasinan, sholawatan, dan lain-lain. Dalam berdoa pun yang digunakan juga doa dalam agama Islam. Seolah-olah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan agama Islam. Seharusnya bangsa ini harus bisa membedakan acara kenegaraan dan acara keagamaan. Fenomena ini disadari atau tidak merupakan bentuk pengkhianatan bangsa ini pada dasar negara Republik Indonesia Pancasila dan pengkhianatan terhadap leluhurnya yang dahulu berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini dengan bercucuran keringat, air mata, darah, dan nyawa. Kenapa fenomena ini bisa dikatakan pengkhianatan? Karena satu, dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, bukan negara yang berdasarkan agama Islam. Sedangkan pada 5 sila Pancasila tidak ada satupun sila yang menyebutkan agama. Dua, dalam fakta sejarah yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia bukanlah murni umat agama Islam, tetapi banyak komponen bangsa ini. Bahkan dari berbagai data bisa disimpulkan, pada tahun 1940 sampai tahun 1950, umat Islam di Indonesia berkisar kurang lebih 20%. Kalau bicara keyakinan, pada waktu itu yang banyak diyakini masyarakat di Indonesia adalah keyakinan lokal, keyakinan Nusantara, keyakinan leluhur kita semua. Sehingga ketika diadakan pemilu pertama, itu yang menjadi pemenang. Pemilu pertama itu tahun 1955 Pak Budi. Ya. Sehingga ketika diadakan pemilu pertama tahun 1955, yang menjadi pemenang adalah Partai Nasionalis dan Komunis. Ini catatan sejarah, ini fakta sejarah. Fakta sejarah. Yeah. Sedang partai yang berlatar belakang agama seperti Partai Masyumi tidak begitu mendapat suara pada waktu itu. Sebuah kelompok Islam yang masih menghormati, sedangkan partai yang berlatar belakang agama yang mendapat suara cukup lumayan adalah Partai NU. Nah, waktu itu ada Partai NU. Ya, karena mereka masih menghormati budaya kita. Ya. Nah, Partai NU ini mendapatkan suara karena Partai NU adalah sebuah kelompok Islam yang masih menghormati budaya lokal. Karena umat Islam pada waktu itu bukan mayoritas, sehingga ketika ada kelompok kecil umat Islam yang mengusulkan dalam dasar negara disebutkan kata-kata untuk menjalankan syariat Islam,
ini tertolak dengan sendirinya pada waktu itu. Agama Islam menjadi mayoritas dalam administrasi, mayoritas tanda petik, karena fakta di lapangan juga sebenarnya tidak mayoritas sebenarnya, yaitu dengan adanya mayoritas di administrasi KTP. Ini sesudah tahun 1965 ketika pasca peristiwa G30 SPKI. Ketika Presiden Soeharto dan pemerintah Orde Baru memaksakan kehendak dengan undang-undang pada rakyat Indonesia untuk mencantumkan kolom agama di data kependudukan. Walaupun ini sebenarnya tidak sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Dan agama yang harus dicantumkan harus agama yang diakui oleh pemerintah Orde Baru. Waktu itu ada awalnya 4 agama, terus menjadi 5 agama. Dan semua tadi yang diakui tadi semua adalah agama impor. Sedangkan keyakinan leluhur bangsa ini enggak diakui, bahkan terkesan dibunuh secara masif. Padahal itu merupakan budaya jati diri bangsa ini. Kita menjadi malu bagaimana Jepang itu tetap jaya dengan budaya dan keyakinan leluhurnya. Jepang, Korea, Cina. Bangsa ini menjadi terpuruk karena kita kehilangan dan kita mengkhianati leluhur kita sendiri. Pada waktu itu rakyat nggak ada pilihan lain, karena kalau sampai dicap merah atau PKI itu berarti kematian. Entah itu kematian raga, tahu-tahu dibunuh, ataupun kematian ekonomi. Nampaknya ini ketika bicara percaturan politik, ini ada semacam balas dendam. Karena pada masa Presiden Soekarno, pada waktu itu kan merasa tersakiti dengan pengkhianatan umat Islam dengan adanya pemberontakan NII, DITII maupun PRRI Permesta, yang waktu itu Partai Masyumi itu ikut mendukungnya, sehingga pada waktu pemerintah Presiden Soekarno, Partai Masyumi itu menjadi salah satu parpol yang pertama kali dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Partai Masyumi itu partai terlarang pertama. Nah, nampaknya setelah itu pada Presiden Soeharto atau Orde Baru, nampaknya ada balas dendam, gantian Partai Komunis yang menjadi terlarang. Ini bisa jadi konten tersendiri bagaimana pergolakan politik dan agama di Indonesia. Dan itu terus-menerus digoreng, ya. Sementara yang dari NII, DITII, PRRI Permesta itu terus berganti baju. Mereka menggoreng dikit-dikit komunis, dikit-dikit PKI. Sampai-sampai akhirnya orang-orang keturunan Partai Komunis itu tidak mampu untuk berganti baju. Seperti Partai Masyumi yang terus berganti baju. Ini pergolakan politik di bangsa kita. Nomor 3, bangsa ini nampaknya lupa bagaimana pengkhianatan DITII, NII, PRRI, Permesta, dan lain-lain. 4, dalam kegiatan malam 17 Agustus tersebut, bangsa ini malah mengagung-agungkan leluhur bangsa lain dengan dalih tokoh agama ini, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung. Bangsa ini lupa tidak mengagung-agungkan leluhurnya sendiri. Bagaimana kehebatan, keunggulan bangsa kita, mulai zaman Mataram kuno, ya, terus Kahuripan di Kediri, Pak Budi Sulaksono, terus Singhasari, Majapahit dengan Patih Gajah Mada pemersatu Nusantara. Kita lupa untuk mengagumi dan mengagung-agungkan leluhur kita sendiri. Yang kelima, dalam kegiatan tersebut banyak masyarakat penampilannya tidak lagi Indonesia, tidak lagi Nusantara. Ini yang kita prihatin. Padahal Presiden Jokowi mencontohkan selalu berpakaian Nusantara dengan kebinekaannya, ya, pakaian adat setiap upacara 17 Agustus. Tetapi masyarakat kita ketika malam kemerdekaan 17 Agustus malah berpenampilan bak layaknya bangsa lain. Kita meniru bangsa lain, kita menjadi duplikat bangsa lain. Seharusnya bagaimana bangsa ini mengisi kegiatan malam kemerdekaan 17 Agustus? 1, ini para pemirsa coba camkan, renungkan. Bagaimana kita mengisi malam kemerdekaan 17 Agustus tahun depan. 1,
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini tentunya sebelum acara nomor 1 ya tentu ada pembukaan dulu ya Pak Budi ya dari pembawa acara ya. Setelah itu ya 1 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2 renungan kemerdekaan. Nah ini tentunya ya tadi ada pembukaan pembawa acara, setelah barangkali ada sambutan entah itu Pak Lurah, Pak RW, Pak RT ya sesuai dengan lingkungannya masing-masing ya. Setelah itu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nomor 2, renungan kemerdekaan diisi oleh tokoh masyarakat. Menceritakan bagaimana kepatriotitan, patriot, kejuangan, kepahlawanan, atau kehebatan leluhur bangsa ini supaya menjadi kebanggaan generasi muda. Dan generasi muda tergiring mindsetnya untuk meneladani. Meneladani leluhurnya, bukan meneladani leluhur bangsa lain. Kenapa? Karena tanpa leluhur kita, tanpa simbah kita, tanpa bapak ibu kita, kita nggak ada di dunia ini. Taruhlah kita nggak kenal tokoh bangsa lain, walaupun tokoh agama tertentu lah, kita nggak kenal, kita tetap lahir kok. Tapi kalau tidak ada bapak ibu kita, simbah kita, leluhur kita, kita nggak akan lahir di dunia ini. Ini kunci dasar kita. Bangsa ini harus bangga menjadi diri sendiri, bukan bangga menjadi duplikat bangsa lain. 3, berdoa untuk bangsa ini dan leluhurnya dengan cara berdoanya bangsa ini, bukan berdoa ala agama apapun. Karena ini acara kenegaraan. Kalau mau berdoa dengan nuansa agama, itu tanggal 17 malam. Bukan malam 17. Dan itu di tempat ibadah masing-masing. Yang Islam di masjid, di musola dengan nuansa Islamnya. Silakan, itu baik-baik saja. Tapi kita empan-papan. Yang Kristen di gereja. Ya, di Katolik di gereja. Yang Hindu di pura. Yang Buddha di wihara. Ya, ketambahan sekarang ada agama yang disahkan baru pada Presiden Gus Dur yaitu Konghucu. Silakan. Sah-sah saja. Kita sekali lagi kita tekankan, kita tidak menyalahkan mengisi kegiatan kemerdekaan dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Tidak menyalahkan, tapi empan-papan. Kapan kita harus bersatu dengan acara kenegaraan? Sesuatu yang berbeda jangan disamakan. Sesuatu yang sama jangan dibeda-bedakan. Nah, ini kata-kata mutiara dari Pak Budi ini. Kita camkan. Sesuatu yang berbeda jangan disamakan. Sesuatu yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya. Sehingga yang nomor 3 tadi adalah berdoa untuk bangsa ini dan leluhurnya dengan cara berdoanya bangsa ini, bukan berdoa ala agama apapun. 4, menyanyikan lagu kebangsaan, himne mengheningkan cipta. Terus nomor 5, menyanyikan lagu kebangsaan, himne syukur, karena kita bersyukur malam kemerdekaan. Setelah itu menyanyikan lagu kebangsaan apa? Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Setelah itu bisa ditambah dengan lagu-lagu patriotisme dengan lagu-lagu kebangsaan lain. Contoh maunya lagu Halu Halu Bandung atau Padamu Negeri. Silakan. Ya. Setelah itu baru selesai makan bersama. Nah, karena itu sadarlah bangsaku, salam kemerdekaan jiwa raga. Karena saat ini kita baru merdeka raga kita, fisik kita, tapi psikis kita belum merdeka. Jiwa kita belum merdeka, kita masih begitu senang menjadi duplikat bangsa lain. Jiwa kita jiwa yang sedang terkungkung saat ini. Ditulis oleh Gedi Bale Leluhur Nusantara, Sutrimor Reksobudoyo. Saya menyatakan diri sebagai Gedi Bale leluhurku. Saya rela menjadi Gedi Balenya leluhur saya. Karena tanpa leluhur saya nggak ada di dunia ini. Persetan dengan leluhurnya bangsa lain. Nah, ini tulisan saya seperti itu, Pak Budi Sulaksono. Pak Budi Sulaksono mau menanggapi. Kalau para pemirsa mau menanggapi, silakan tulis di komentar. Nah, bagaimana kalau tanggapannya Pak Budi dengan tulisan saya tadi, Pak Budi? Baik, Pak. Kita untuk diajak kembali kepada jati diri bangsa kita, terutama
kita juga harus menghormati para leluhur dan sesepuh kita. Itu memang tidak salah, Pak. Kita harus kembali ke sana. Seperti hanya kita ini harus meneladani para leluhur kita, sepuh kita. Itu seperti hanya bangsa Sailendra yang punya mahakarya Borobudur itu berkelas dunia. Begitu juga Prambanan itu punya berkelas dunia. Ya seperti begitu, itu kita teladani. Seperti bapak pendiri bangsa kita, itu Presiden Soekarno. Memang setelah bangsa ini kemasukan dogma asing, ya, kita tidak mampu membuat peradaban loh Pak Budi. Sejak runtuhnya Majapahit, kan kita kena terjajah dogma asing. Kan kita tidak pernah. Setelah itu kan kita bangsa ini tidak lagi mampu membuat peradaban. Lanjut Pak. Maka itu bapak pendiri bangsa kita juga sudah mengatakan itu mengenai wawasan ke depan untuk bangsa Indonesia. Itu memang orang itu harus beragama, harus berbudaya. Ya, tapi apa yang diaturkan dengan Presiden Soekarno, kalau kita menjadi seorang Islam, kita jangan menjadi orang Arab. Kalau kita menjadi orang Hindu, kita jangan menjadi orang India. Kalau kita menjadi orang Kristen, jangan kita menjadi orang Yahudi seperti itu. Ya, kita ini harus tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Beragama itu memang harus, tetapi karena itu undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu malah bertentangan dengan Pancasila sebenarnya. Kalau kita bicara Pancasila, di Indonesia tidak harus beragama, tapi harus bertuhan. Itu. Dan kita bertuhan dan beragama itu sesuatu yang berbeda. Tapi kita juga punya budaya. Budaya ini juga mengajarkan kita untuk berbuat yang baik, kita untuk bertuhan, bermasyarakat dan berbangsa. Nah, seperti ini tadi, dan seperti yang diaturkan dengan tokoh NU yang sekarang ini, yaitu Profesor Dr. Said Ag. Sirat. Luar biasa. Bangsa yang dihormati, bang terhormat itu karena budayanya, karena budayanya, bukan agamanya. Ini yang mengatakan mantan Ketua Umum PBNU. Nah, sekarang beliau sudah nggak jadi Ketua Umum soalnya. Tapi itu cara luar biasa beliaunya. Luar biasa. Terus juga beliau itu memberikan pencerahan pada kita itu terutama untuk Islam Nusantara. Ini juga seperti itu. Terus seperti yang saya sangat mengagumi itu dari NU, ya saya sendiri kebetulan bukan karena NU, tapi dalam pemikiran-pemikiran itu juga sangat bagus. Seperti itu Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu seperti beliau mengatakan bahwa kalau kita itu bisa berbuat yang baik, orang tidak akan menanyakan apa agamamu. Seperti apa yang diaturkan dengan Pak Kiai Haji Hasyim Musadi. Nah, itu juga betapa jiwa besarnya, toleransinya Pak Kiai Hasyim Musadi itu untuk merangkul, menyatukan bangsa itu tadi, supaya kita menjadi bangsa yang terhormat, tentu saja orang bangsa yang beragama, yang berbudaya, itu biar kita ini menjadi bangsa yang punya peradaban seperti luhur-luhur kita yang sudah meninggalkan karya, mahakarya. Itu yang besar itu. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan generasi muda sekarang itu, ya supaya kita ini menjadi bangsa yang maju. Itu seperti yang di negara-negara maju, di pengalaman saya di Amerika, itu orang-orang Amerika itu anak-anak mudanya itu malah sopan-sopan di sana, Pak. Itu sopan, toleran dengan orang tua, itu menghormati dengan senioritas. Di Jepang juga begitu. Saya pernah transit juga di Jepang itu juga seperti itu. Ya alangkah baik kalau kita itu sebagai bangsa yang berjati diri, seperti itu. Jangan jadi duplikat bangsa lain, sopan santun dan segala macam. Seperti di Amerika memang juga ada hal yang kurang mungkin yang nggak perlu kita ciru, juga ada masalah politik dan segala macam, itu juga nggak perlu kita contoh. Terus seperti masalah budaya, kita ambil sisi baiknya, seperti bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Cina itu ada sisi baiknya, terutama mereka pekerja keras. Mereka pekerja keras dan mengagung-agungkan leluhurnya. Itu budayanya, itu kesadaran itu. Itu punya kesadaran yang luar biasa mengenai budaya bangsanya. Bagaimana mereka punya
produktivitas yang bagus dan segala macam, sehingga produk-produknya bisa bersaing sampai membanjiri dunia. Mereka menjadi pemain dunia. Pemain dunia, bukan pasar. Bukan pasar. Kita bukan ini objek. Menjadi pasarnya otomotif dari Jepang. Semuanya. Pak. Dari sisi apapun bangsa ini saat ini menjadi pasar, jadi objek, karena bangsa kita sedang lemah nalarnya karena mabuk dogma. Seperti gini, kita juga jadi pangsarnya Korea, mulai dari budaya, Samsung, HP-nya, dan segala macam. Nah, ini mudah-mudahan kita nanti dengan kemerdekaan ini kita merdeka jiwa raga jiwa raga kejuangan itu kita mempunyai kebebasan berekspresi, tetapi kita jangan lupa tetap mempunyai etika kita dalam menyampaikan pendapat kita, berpolitik kita. Dalam kita bersosialisasi, kita tetap memegang itu etika atau aturan-aturan konstruksi yang telah diberlakukan dari negara kita. Itu Pak, biar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, yang merdeka dalam arti sepenuhnya. Sepenuhnya, merdeka jiwa raga. Jiwa raga. Nah, terima kasih para pemirsa Rakat Prasastu TV yang kami hormati. Demikian tadi bincang-bincang kita, renungan kita bersama Pak Budi Sulaksono. Semoga ini juga merupakan renungan para pemirsa semuanya, menjadi renungan bangsa ini. Sekali lagi, kita tidak dalam rangka memusuhi, menyerang, membenci agama apapun. Karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, dan kita juga bukan organisasi underbo partai politik manapun. Tapi kita ingin menjadi gedibali leluhur Nusantara. Karena kita ada di dunia ini karena leluhur kita. Mari kita renungkan. Dan akan kita laksanakan malam kemerdekaan 17 Agustus tahun depan. Kita harus pilah-pilah, kita harus empan-papan. Laksanakan kegiatan malam kemerdekaan 17 Agustus dengan nilai-nilai kenegaraan. Karena kita sebagai contoh, kita yang beragama Islam ingin berdoa, mengisi kemerdekaan dengan berdoa menurut agama Islam, silakan. Itu malam 17, malam itu 18. 17 malam 18 di musola atau di masjid. Yang Kristen lakukan di gereja. Yang Hindu di pura, yang Buddha di wihara. Semoga ini menjadi kesadaran kita bersama. Kita menjadi bangsa yang benar-benar merdeka jiwa raga kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Presiden kita Pak Jokowi selama beliau menjadi Presiden, setiap peringatan 17 Agustus dengan bernuansa kebinekaan Tunggal Ika. Dengan pakaian tradisional masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan dampak positif, memberikan pencerahan, edukasi, injeksi psikologi pada bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Merdeka jiwa raga kita.